Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidarity forever. Dalam tayangan kali ini saya masih membahas tentang proses manufaktur di dalam program studi teknik mesin. Dan di sini saya akan membahas tentang proses machining. Dan dalam pembahasan proses machining ini yang akan bahas dalam video kali ini yaitu machining of lathe dan machining of milling. Jadi machining, what is the meaning of machining? So, jadi machining adalah suatu proses pengerjaan ataupun suatu proses pemakanan yang dimana untuk membuat hasil benda kerja yang sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan alat mesin tertentu seperti machining of lathe, mesin bubut, mesin milling, CNC, adapun yang sekarang 3D print dan laser print. Oke, kita lanjut sedikit intermezzo. So, jadi dalam proses machining ini banyak sekali tahap proses pengoperasiannya, seperti yang pertama adalah face milling, threading, turning, knurling, dan sebenarnya masih banyak sekali. Akan tetapi dalam tahap proses pengoperasian dalam machining ini banyak sekali pembagian dalam tahap proses pengoperasian dalam mesin milling ini. Dalam machining ini, seperti tahap proses pengoperasian dalam proses mesin bubut ataupun mesin milling yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjut ke mesin bubut ataupun machining of lathe. Jadi machining of lathe ataupun mesin bubut yaitu adalah suatu pengerjaan untuk menghasilkan suatu benda kerja dengan ukuran sesuai yang kita inginkan. So, jadi prinsip machining of lathe atau mesin bubut ini adalah suatu mesin yang digunakan untuk menghasilkan suatu benda kerja dengan menggunakan alat mata sayat ataupun alat pahat dan untuk menghasilkan ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Akan tetapi sebagai engineer, jangan kita langsung turn on the button dalam mesin bubut ataupun mesin milling. Akan tetapi kita semestinya sebagai engineer harus mengetahui benda kerja yang sesuai dengan satu gambar kerja terlebih dahulu. So, jadi sebelum kita push turn on button dalam mesin milling yang akan kita gunakan, kita harus mempelajari dan mengetahui secara detail ukuran dan bentuk secara keseluruhan dalam benda kerja, dalam gambar kerja yang akan kita buat. Setelah kita mengetahui dan mempelajari ukuran dan suatu bentuk dalam suatu gambar kerja, so kita langsung ke step yang berikutnya, yaitu pengoperasian dalam machining. Oke, itu sedikit intermezzo. Jadi dalam proses pembuatan ini ada banyak sekali tahap proses pengoperasian. Yang pertama adalah turning yang menghasilkan suatu benda kerja yang lurus ataupun kerucut, ataupun turning contour yang dimana turning contour ini yaitu suatu hasil yang dimana benda kerja yang berdiameter itu berbentuk kontur ataupun melengkung. Yang kedua adalah facing yang dimana untuk menghasilkan suatu bidang rata pada ujung permukaan benda kerja. Yang ketiga adalah actually you're not, but I will tell you. So, yang ketiga adalah boring yang dimana untuk memperluas atau memperlebar suatu lubang yang telah dilubang pada proses pengoperasian sebelumnya. Yang keempat adalah drilling yang dimana untuk membuat lubang dengan memperbaiki drill atau permata bor yang terdapat di tail stock. Yang kelima adalah threading yang digunakan untuk menghasilkan suatu ulir eksternal ataupun internal. Jadi eksternal dan internal threading yang dimaksud adalah membuat ulir di dalam ataupun di luar pada suatu benda kerja yang akan kita gunakan. Yang keenam adalah knurling untuk menghasilkan bidang yang berbentuk kasar pada ujung permukaan yang berbentuk silindris. Oke, setelah kita mengetahui tahap proses pengoperasian dalam mesin bubut, kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan mesin bubut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui cara atau step by step dalam proses pengoperasiannya. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana benda kerja itu dicekam. Otomatis
kita harus membutuhkan cekam ataupun ragum kalau ragum itu dalam proses pengoperasian dalam mesin milling. Tetapi di sini dalam proses mesin bubut kita akan menggunakan cekam yang dimana benda kerja yang dicekam bukannya alat sayatnya atau alat pokok. Nah, setelah benda kerja sudah dicekam, walaupun dengan cekam segitiga ataupun cekam 4, setelah kita dicekam, nah setelah pencekapan tersebut sudah stabil, akan tetapi perlu diingat kembali, kita harus mengukur kembali dengan dial indikator apakah arah jarum jam dial indikator itu menunjukkan arah 0. Kalau telah menunjukkan arah 0 ataupun sesuai dengan kita inginkan, itu berarti itu sudah stabil ataupun stagnan dalam penempatan benda kerja dalam cekam tersebut. Setelah itu barulah kita gunakan mata alat sayat yang sesuai yang kita inginkan. Setelah itu terus bagaimana cara mengoperasikan dalam proses mesin bubut selanjutnya? Oke, perlu diingat, bila kalian akan membuat suatu benda kerja, akan tetapi suatu benda kerja mentahannya dengan diameter yang sangat kecil, perlu penambahan dalam cekam ataupun ragum dalam proses mesin bubut ini, yaitu adalah menggunakan collet tools, yang dimana collet tools ini untuk memegang suatu benda kerja yang kecil, untuk memegang suatu benda kerja yang berdiameter sangat kecil, supaya dapat memudahkannya dalam proses pemakanan berlangsung. Oke, setelah itu barulah kita mulai dengan proses machining offline ini, dengan kita mengatur RPM yang terdapat pada spindle, kita mengatur RPM atau kecepatan pemotong dalam headstock yang terdapat dalam headstock. Nah, otomatis benda kerja yang telah dicekam oleh alat cekam, barulah spindle berputar dan carriage ataupun apron itu didekatkan dengan otomatis. Jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, pelan-pelan saja. Nah, setelah itu barulah kita dekatkan mata alat sayat terhadap benda kerja yang berputar. Nah, barulah hasil benda kerja yang sesuai dengan keinginan kita akan terbuat. Oke, setelah dari itu kita harus mengetahui main part dalam machining of plate ataupun mesin bubut. Yang pertama adalah headstock, yang dimana gear ataupun spindle terpasang, yang dimana tools yang seperti turn off button ataupun pengatur kecepatan RPM untuk mengatur kecepatan dalam spindle yang akan digunakan pada proses machining of plate itu terdapat pada headstock pada machining of plate. Yang kedua adalah lead bed. Jadi lead bed ini kalau dalam proses machining or milling adalah suatu alas meja yang digunakan untuk proses pengerjaan machining of plate. Nah, terus yang ketiga adalah carriage, yang dimaksud dalam carriage ini adalah gerbong. Jadi carriage ini untuk mengatur tempat apron ataupun cross slide yang digunakan untuk proses pemakanan dalam machining of plate ini. Terus yang ke 5, cross slide, yang dimana untuk mengatur alat mata sayat pahat dengan cara diputar ataupun ke kiri ataupun ke kanan yang sesuai dengan diinginkan. Yang ke-6 adalah apron. Apron ini adalah tempat di mana carriage dan cross slide dipasang otomatis. Jadi apron ini mengatur panjang gerakan dari carriage dan thruster sendiri untuk menghasilkan pemakanan dalam proses machining of plate. Nah,
Terus yang ketujuh adalah penyangga. Nah, dalam penyangga ini ternyata tidak banyak sekali digunakan. Jadi penyangga ini digunakan untuk memegang suatu modal kerja yang melebihi dari kapasitas ataupun terlalu panjang. Nah, jadi benda kerja yang terlalu panjang akan dipegang jadi double. Jadi benda kerja dipegang double. Yang pertama oleh cekam ataupun kolek, terus dipegang lagi dengan menggunakan penyangga apabila benda kerja tersebut terlalu panjang. Yang kedelapan adalah teleskop, yang dimana untuk menyimpan suatu poros dalam untuk mengukur apakah benda kerja itu dalam bentuk senter ataupun tidak. Nah, jadi di sini untuk menentukan apakah proses benda kerja itu benar-benar senter atau tidak, maka digunakanlah drill center yang terdapat pada teleskop. Nah, mungkin dari machining operate cukup sekian, dan saya akan masih membahas tentang yang kedua, yaitu machining of milling. Yang pertama, machining of milling. Apa itu? Jadi machining of milling itu adalah suatu proses pemakanan yang digunakan, proses pemakanan yang menghasilkan suatu benda kerja yang dimana benda kerjanya itu diam, akan tetapi spindle ataupun alat mata sayap yang bergerak. Nah, jadi prinsip dari machining of milling ini, tatkala benda kerja bersentuhan dengan spindle, yang dimana benda kerja ini kontak langsung dengan plat sayap yang dimana terpasang pada arbor dengan spindle yang berputar dengan kecepatan RPM yang telah ditentukan sesuai dengan kita inginkan. Nah, kita kembali dalam pembahasan yang sebelumnya. Jadi dalam machining milling ini, sebelumnya kita harus mengetahui gambar kerja secara terlebih dahulu, secara detail, ukuran maupun bentuk, dengan hasil yang berada dalam gambar kerja tersebut. Jadi setelah kita mengetahui ukuran dan bentuk dari gambar kerja, kita telah mengetahui benda kerja tersebut mempunyai ukuran seperti ini dan akan menghasilkan ukuran yang seperti ini. Jadi dalam seorang engineer tidak perlu adanya pengukuran kembali, tetapi perlu diingat kembali dalam suatu proses pemakanan. Sebelum proses pemakanan, kita harus mengetahui gambar kerja terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang berapa pada gambar tersebut. Oke. Jadi dalam mesin milling ini mempunyai dua pengelompokan. Yang pertama ada klarifikasi pengelompokan dalam klarifikasi pengoperasian. Yang kedua adalah bentuk dari mesin ataupun bentuk arah spindle. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan pengoperasian. Yang pertama adalah mesin milling manual, yang dimana mesin milling manual ini digunakan oleh seorang operator dengan cara manual. Tetapi dalam milling manual ini mempunyai banyak sekali kekurangan, seperti alat mata sayap yang tidak tahan lama, getaran yang tidak stabil, dan banyak sekali. Yang kedua adalah mesin milling semi otomatis. Jadi mana semi otomatis ini yang dimana proses mesin milling ini telah menggunakan suatu alat motorik. Jadi tatkala kita menggunakan mesin milling semi otomatis ini, tidak perlu adanya campur tangan yang terlalu lama dalam seorang operator. Nah, dalam mesin milling semi otomatis ini banyak sekali keunggulan. Yang pertama, getaran mesin yang lumayan stabil, mesin alat mata sayap yang lumayan tahan lama.
Yang ketiga adalah mesin milling otomatis atau sering kita sebut dengan CNC. CNC, Conventional Numerical Control. Nah, jadi mesin milling otomatis ini yang dimana proses pemakanan telah diatur dalam proses coding ataupun software yang akan kita gunakan. Nah, di sini banyak sekali keunggulannya, bisa memaksimalkan dalam proses pemakanan. Terus tahap proses pengoperasian banyak sekali, maupun yang pokoknya semua diatur oleh software yang akan kita gunakan dalam proses CNC ataupun mesin milling otomatis. Yang kedua adalah mesin milling dalam bentuk posisi spindle. Yang pertama ada mesin milling vertikal, di mana spindle tegak lurus 90 derajat dengan ragum. Yang kedua adalah mesin milling horizontal, yang dimana spindle berada di horizontal pada mesin milling. Yang keempat adalah mesin milling universal, yang dimana spindle bisa diatur dan diubah, yang dimana bisa diubah dalam posisi vertikal ataupun horizontal. Nah, dalam mesin milling ini banyak sekali fitur. Yang pertama ada column, knee, arbor, collet, ragum, banyak sekali tentunya. Nah, kita langsung yang pertama, yaitu column, yang dimana terdapat pada headstock kalau dalam mesin ngebut, yang dimana spindle berputar, yang dimana terdapat spindle yang berputar untuk menghasilkan proses RPM dengan kecepatan yang kita tentukan tentunya. Oke. Dalam proses machining of milling ini, kita sebelum kita memulai proses pemakanan dalam mesin milling ini, kita harus yang pertama yang tadi yang saya bahas, kita harus mengetahui ukuran dan bentuk secara detail dalam bentuk gambar kerja. Setelah itu kita pasang terlebih dahulu ragum. Apa itu ragum? Jadi ragum ini adalah suatu alat pemasang yang dimana untuk memegang suatu benda kerja yang akan kita gunakan. Ragum itu banyak sekali. Ada 3 varian. Yang pertama adalah ragum rata, ragum putar, dan ragum universal. Di mana ragum rata yang sering kita lihat ini dimana 90 derajat, yang dimana diletakkan 90 derajat searah dengan arah spindle kalau menggunakan mesin milling vertikal. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah ragum putar, yang dimana ragum putar ini bisa diputar dengan arah 360 derajat. Yang ketiga adalah ragum universal, yang dimana ragum ini bisa diputar searah dengan sudut 360 derajat, ataupun bisa ditegakkan ataupun bisa dimiringkan sesuai yang kita inginkan. Jadi menggunakan ragum universal itu banyak sekali fiturnya. Nah, setelah kita memasang ragum, terlepas kita harus sesuai dengan arah spindle. Misalkan kita akan menggunakan mesin milling vertikal otomatis, ragum harus searah 90 derajat dengan arah spindle. Nah, setelah itu kencangkan sisi bagian kanan dan kiri, akan tetapi longgarkan salah satu dari baut untuk pemasangan ragum. Nah, kenapa? Karena dalam pemasangan ragum ini masih ada lagi dalam proses pemasangannya. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa arah 90 derajat searah dengan arah spindle, setelah itu kita ukur kembali dengan dial indikator. Apakah dial indikator jadi menggunakan dial indikator ini menggunakan secara paralel. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan, atas dan bawah, apakah memang sejajar ataupun stabil dengan searah dengan arah jarum pada arah spindle, arah jarum dial indikator. Setelah itu, setelah kita selesai, barulah kita
kencangkan kembali baut yang belum dikencangkan. Oke, setelah itu barulah kita pasang benda kerja. Setelah kita pasang benda kerja, kita lihat apakah benda kerja terlalu bawah ataupun terlalu atas dalam pemasangan dalam ragum. Kenapa? Jadi terlalu dalam, otomatis arah gesekan atau getaran dalam proses pemakanan berlangsung, benda kerja akan bergetar dan tidak stabil. Dan apabila benda kerja dengan permukaan di bagian atas yang terlalu tinggi, itu pun sama dalam proses pemakanan, getaran yang dihasilkan dalam proses pemakanan itu semakin besar juga pula. Nah, otomatis kita harus mengetahui ukuran terlebih dahulu proses dalam pemasangan benda kerja dalam ragum tersebut. Nah, terus bagaimana dalam ukuran benda kerja? Terus bagaimana dalam gambar kerja dengan ukuran yang melebihi kapasitas dari sebuah ragum? Itu harus bagaimana? Oke, tatkala kapasitas dari suatu gambar kerja melebihi sebuah ragum, kita akan menggunakan clamping device. Jadi, tatkala di mana benda kerja lebih besar ataupun lebih panjang dari suatu ragum, kita akan gunakan clamping device yang dimana clamping device langsung dipasang pada alas meja pada mesin milling. Good. Oke, terus bagaimana? Benda kerja dalam bentuk segi beraturan itu pasti bisa dengan menggunakan ragum biasa seperti ragum rata, ragum universal, ragum putar. Terus bagaimana dalam bentuk yang segi tidak beraturan? Contohnya seperti prisma ataupun silindris, lingkaran, ataupun banyak sekali. Nah, barulah di sini kita menggunakan head feeder, yang dimana head feeder ini bisa digunakan untuk memegang suatu benda kerja yang berbentuk segi tidak beraturan seperti lingkaran, segitiga, dan yang lainnya. Nah, jadi kadang head feeder ini digunakan untuk memegang suatu benda kerja yang dimana suatu benda kerja ini terdapat pada dua center. Nah, setelah kita memasang suatu benda kerja, barulah kalau kita sebagai the first engineer, graduated atau baru berpengalaman dalam mesin milling ini, kita setelah kita memasang benda kerja dalam ragum ini, taruhlah selai kertas baru dan terus arahkan spindle pada suatu benda kerja yang telah dialasi dengan suatu kertas. Apabila